Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala al-arabiyyata lisanu hadha ad-din. Walladhi ja'ala dinana dinul islam rahmatan lil alamin. Walladhi ja'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitamul anbiya wal mursalin. Yang terhormat para dewan juri, hafizakumullah ta'ala, yang terhormat jajaran panitia IMM UNESA Islamic Competition, hafizakumullah ta'ala, dan yang terhormat para pemirsa yang mulia, hafizakumullah ta'ala. Seperti yang kita tahu, sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Sebagian orang merasa tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran, sedangkan di dalam Al-Quran terdapat tujuan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Sebagian orang mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak mampu belajar Al-Quran. Padahal Al-Quran sangatlah mudah dibaca dan dipelajari. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah di surah Al-Qamar ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yang artinya, telah kami mudahkan Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Maka adakah di antara kalian yang mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 22. Di sini sudah jelas bahwasanya Allah telah memudahkan Al-Quran. Adapun jika kita masih merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka hendaklah kita berintrospeksi diri. Ataupun jika kita masih belum bisa membaca Al-Quran atau terbata-bata, maka sadarilah bahwasanya itu tanda Allah cinta terhadap kita. Karena apa? Jika kita tidak lancar membaca Al-Quran, jika kita terbata-bata, jika kita mengulang-ulang ayat tersebut, maka disitulah Allah melipat gandakan pahala kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falau hasanah, fal hasanah bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani fiddin azakumullah ta'ala. Dari sini sudah kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan pahala yang sangat besar. Jika kita membaca dan memahami buku-buku ilmiah, maka yang kita dapatkan adalah ilmu pengetahuan. Akan tetapi, jika kita membaca dan memahami Al-Quran, yang kita dapati bukanlah ilmu saja, melainkan ketenangan jiwa, kebersihan hati, solusi hidup, dan lain sebagainya. Dan Al-Quran juga berguna sebagai petunjuk dan syifa, yaitu obat orang-orang mukmin. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى
ulaika yunadawna min makanin ba'id. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Di dalam ayat ini kita mengambil potongan yang berbunyi qul huwalil ladzina amanu hudaw wa syifa, yang artinya katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan syifa orang-orang mukmin. Maka kita sebagai orang-orang mukmin hendaklah membaca Al-Qur'an sebagai bentuk usaha kita mengangkat wabah COVID-19 ini. Dan sekarang Allah telah menguji kita dengan hadirnya virus yang mendunia ini, yaitu COVID-19. Hampir seluruh aktivitas kita lakukan di pemukiman kita masing-masing. Dan dari sinilah waktu kita terbuang sia-sia hanya untuk melakukan perlakuan yang bersifat melalaikan, melainkan bermain gadget, aktif di sosial media, dan lain-lain. Hendaklah kita mengganti waktu itu dengan membaca Al-Quran. Akan tetapi, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran tanpa ada rasa cinta terhadap diri kita untuk Al-Quran. Maka dari itu, kita sebagai generasi Muslim Madani, hendaklah kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena jika kita cinta terhadap Al-Quran, maka dunia akan mengikuti kita. Jika kita terlalu cinta terhadap dunia, maka sebaliknya, kita tidak akan bisa mengejar akhirat. Jika kita gelisah, maka bacalah Al-Quran. Jika kita terkena masalah, maka bacalah Al-Quran. Disertakan dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat dan doa. Marilah kita sebagai generasi muslim atau generasi Qur'ani memuliakan Al-Quran. Karena apa? Jika kita memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakan kita. Jika kita hidup bersama Al-Quran, maka Allah akan membersamai kita. Dan hendaklah kita sebagai generasi penerus bangsa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama hidup kita di dunia. Karena apa? Karena generasi terbaik menggunakan performa yang terbaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.